Shalom, damai di hati, puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Taira sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dalam tema menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami akan belajar firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Taruhkanlah hikmat-Mu dan konsentrasi-Mu. Agar supaya kami bukan sekedar mendengar dan merenungkan firman. Tetapi lebih jauh daripada itu, kami akan mampu menerjemahkan kehendak firman-Mu dalam hidup nyata setiap hari. Bukalah kiranya tingkap-tingkap langit-Mu memberkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami sudah sedia untuk belajar firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 11 dalam perikop sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berani bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau seseorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga milik Kristus sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Namun aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Namun hendaklah orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baru-baru ini saya mendapat kiriman video dari anak saya yang ada di Los Angeles, California waktu itu, bahwa dia naik mobil, naik Uber, semacam InDrive atau Gokar di sini, dan di dalam mobil itu tidak ada sopirnya, tidak ada drivernya. Jadi anak saya hanya dia sendiri yang ada di dalam mobil. Nah, mobil ini berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh si penumpang, oleh anak saya maksudnya, atau siapa saja yang naik. Dan mobil ini sampai dengan selamat di tempat tujuan, tanpa driver, tanpa sopir. Self-driving car, artinya mobil tanpa pengemudi, tanpa yang mengemudikan, tapi bisa jalan ke tempat tujuan, tiba dengan selamat. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat videonya, bisa nonton di FB Pro saya dengan akun Tirsa Tairas. Nah, saya mau katakan saudara, bukan tentang anak saya, tetapi saya mau katakan luar biasa kemajuan teknologi ilmu pengetahuan di zaman sekarang ini. Bayangkan, mobil bisa jalan sendiri tanpa ada yang mengemudikan, tanpa ada orangnya, dia bisa berjalan. Nah, sangat-sangat luar biasa apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Segala sesuatu bisa terjadi, segala sesuatu bisa teralami dalam konsep berpikir manusia. Namun saudara, kita sadar bahwa kita manusia ini terbatas. Sehebat-hebatnya manusia, masih kuasa Allah, kedaulatan Allah yang lebih hebat. Sehebat-hebatnya manusia menciptakan, menjadikan segala sesuatu, masih Tuhan Allah yang lebih hebat, karena Tuhan yang menjadikan dunia dan segala isinya, termasuk kita manusia. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan skill, kecakapan, Tuhan memberikan keahlian, Tuhan memberikan talenta, potensi bagi kita. Kita kembangkan, kita manfaatkan dengan segala baik. Karena itu saudara, apa yang ditawarkan oleh dunia ini mau menyatakan betapa besar, betapa hebat Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Nah, saudaraku yang kekasih, dengan bertambahnya umur kita, perkembangan dunia itu, kita melihat bahwa sangat luar biasa. Dari generasi ke generasi, bahkan dari generasi baby boomers, kemudian generasi X, Y, Z, Meta, dan seterusnya. Saudara, kita melihat bahwa luar biasa apa yang terjadi di dunia ini. Dengan segala model kehidupan dari masa ke masa yang berubah. Tapi kita mau katakan bahwa yang tidak berubah itu kasih Allah, kuasa Allah. Ketika dinyatakan, tidak ada manusia yang dapat menghambat, menghalangi akan kebesaran kuasa dan kasih Tuhan. Nah, karena itu kita melihat saudara, tantangan kehidupan dari masa ke masa itu ada. Dari waktu ke waktu bagi semua orang. Bahkan tantangan dalam pelayanan. Hal ini saudara kita lihat dalam bacaan kita. Rasul Paulus ketika dia melayani, penuh dengan tantangan saudara. Bahkan di masa itu Paulus, kewibawaannya sebagai seorang rasul itu dijatuhkan oleh orang-orang tertentu, oleh nabi-nabi palsu. Sehingga surat 2 Korintus ini dikatakan adalah surat apologet, surat pembelaan kerasulan dari Rasul Paulus, yang membela bahwa apa yang ia beritakan benar, apa yang ia sampaikan itu sangatlah murni sesuai dengan isi berita firman Tuhan. Sebab ada yang mengatakan bahwa apa yang diberitakan oleh Paulus palsu, tidak benar. Bahkan dia adalah seorang nabi yang pengecut, cuma jago dari jauh, tidak hebat ketika berhadapan muka dengan muka, tidak berani. Tapi Paulus mau katakan bahwa apa yang ia lakukan itu adalah demi untuk menjaga wibawa kerasulannya. Sehingga hanya melalui surat dia menyampaikan apa kehendak Tuhan, apa pesan Tuhan yang mau disampaikan. Nah, karena itu saudara, Paulus dari jauh dia katakan bahwa dia memperingatkan demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Artinya bahwa Yesus
Dia adalah juru selamat. Ketika Yesus ada di dunia ini, saudara, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun dia dijahati, dia dihianati, dia diludahi, dia dipukul. Tetapi Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu. Yesus dia begitu ramah, dia lemah lembut. Karena itu Paulus dia katakan bahwa senjata dalam kerja pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus bukanlah kekuatan mereka, bukanlah kehebatan mereka, bukanlah talenta mereka, tapi senjata rohani yang diperlengkapi oleh Tuhan dalam kehidupan Paulus dan teman-temannya ketika mereka melayani. Karena itu Paulus dia tidak gegabah, dia tidak ceroboh dan tidak menjadi sombong dengan apa yang ia beritakan. Sebab apa yang diberitakan oleh Paulus adalah murni untuk menyatakan kehendak dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi Paulus dan nabi-nabi rasul-rasul pada waktu itu untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, karena itu saudara, Paulus juga mau mengatakan bahwa sekalipun dia tidak berhadapan muka dengan muka, tetapi suratnya betul-betul adalah surat yang asli, artinya benar. Apa yang ia sampaikan memperkuat, memperkokoh iman jemaat agar supaya mereka tidak terprovokasi dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat, dengan ajaran-ajaran dari para penyesat, rasul-rasul yang tidak benar pada waktu itu. Paulus mau katakan bahwa seolah-olah mereka kelihatan menakut-nakuti dengan surat-surat, tapi sesungguhnya Paulus mau katakan surat yang ia sampaikan sekali lagi adalah surat yang berisi tentang kebenaran. Karena itu Paulus dia tidak menggunakan kekuatan manusia, kekuatan duniawi, kehebatannya sebagai seorang rasul, tapi dia menggunakan senjata Allah, senjata rohani, kuasa Roh Kudus yang bekerja melawan setiap tantangan dalam kerja pelayanan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tantangan itu selalu ada dalam pelayanan. Tantangan itu selalu ada dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga, bahkan dalam satu komunitas. Sebab selama kita masih hidup, tantangan, godaan, cobaan pasti ada. Tapi bagaimana saudara kita menghadapi? Sebab ada kalanya tantangan itu begitu besar, tantangan itu begitu sulit, tapi hati kita besar. Artinya kita punya nyali menghadapi semuanya. Kita punya keyakinan, kekuatan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tantangan, cobaan, pergumulan itu bisa kita hadapi. Tapi walaupun kecil tantangan, rintangan, godaan, hati kita kecil, maka kita tidak sanggup saudara untuk melewati setiap tantangan-tantangan yang ada. Kita belajar dari Paulus saudara, punya hati yang besar, punya nyali yang besar, punya keyakinan yang besar, memiliki senjata rohani, senjata Allah. Artinya mengandalkan Tuhan menghadapi segala sesuatu. Karena yang pasti saudara, kadangkala seperti Paulus sudah melakukan apa yang benar, apa yang baik, yang bermanfaat bagi jemaat, tetapi digoyang, artinya diobok-obok tentang wibawa kerasulannya. Itu juga yang kita alami. Kadang dalam hidup kita telah berupaya untuk dapat menampilkan, apalagi melakukan apa yang benar. Tetapi kadangkala kita ditantang, dikatakan tidak benar, kita difitnah, kita dikucilkan, kita diejek dan seterusnya. Tapi saudara kita yakin, kalau kita berjalan di jalan yang benar, pasti Tuhan beri kekuatan, kemampuan. Tuhan beri hikmat ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan adalah hal yang benar, yang mendatangkan sukacita dan berkat. Pasti Tuhan mampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Kita harus ingat saudara, bahwa kehidupan kita ini adalah anugerah Tuhan. Hidup kita ini berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Tapi itulah saudara, Tuhan menghadirkan kenyataan. Kadang memang membuat kita kecewa, jengkel, sakit hati, sedih. Tapi terkadang membuat kita gembira, bahagia. Itu adalah ritme perjalanan kehidupan yang real, yang nyata yang kita hadapi. Sehingga memang kita butuh Tuhan saudara.
Sebab kalau torang pe hidup ini senang, kita tidak akan pernah merasa susah. Maka kita kadang jadi Tuhan kecil, menjas bahwa setorang tuh paling berkuasa di dunia ini. Tapi dengan hitam putih, dengan semua warna kehidupan yang kita hadapi, kita sadar bahwa betapa terbatasnya kita, betapa fananya kehidupan di dunia ini. Sehingga Tuhan yang punya kedaulatan penuh atas alam semesta, termasuk atas perjalanan kehidupan kita manusia. Nah, karena itu memang kita harus bergantung kepada Tuhan Allah, Sang Pemilik hidup. Tuhan adalah sumber dan tujuan kehidupan kita. Jangan sampai saudara kita lost interest dengan Tuhan, kehilangan minat dengan segala apa yang benar, kehilangan minat dengan firman Tuhan, kehilangan minat dengan Tuhan. Jangan saudara, apalagi lost contact dengan Tuhan, kehilangan kontak. So nyanda ja berdoa, so nyanda pernah masuk gereja, nyanda pergi di ibadah, so nyanda ja baca firman. Saudara, hidup yang demikian akan sia-sia. Ketika kita punya pergumulan, mari kita badekat pa Tuhan. Bapegang kuat-kuat pa Tuhan, supaya kita kuat. Jangan kehilangan kontak, lost contact dengan Tuhan. Jangan lost interest, kehilangan minat dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya rohani kita, spiritual kita tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Kita tidak akan terjerumus saudara dengan godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Ketika hidup kita melekat erat dengan Tuhan, ketika kehidupan kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus menghadapi tantangan dalam pelayanan di masa itu. Dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dengan menggunakan senjata rohani, kekuatan daripada Tuhan. Karena itu dikatakan tema kita menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Artinya menaklukkan ada di bawah kuasa Tuhan. Kalau pikiran kita tidak ditaklukkan di bawah kuasa Tuhan, pasti kita akan merasa hebat, jago, pinter. Semua tertuju pada diri kita sendiri. Sehingga seringkali kita tidak lagi menomorsatukan Tuhan, tapi kita menomorsatukan keegoisan kita. Menomorsatukan apa yang dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa lupa daratan. Saudara, Paulus dia tidak pernah lupa daratan. Tapi Paulus dia tetap mengingat Tuhan. Dalam segala situasi, bahkan Paulus memberi hidupnya untuk Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus. Bahkan Paulus katakan mati itu adalah keuntungan karena dia telah berbuat baik untuk Tuhan. Nah, bagi kita saudara, hidup adalah Kristus. Kalau hidup adalah Kristus, kita menaklukkan diri di dalam kuasa Tuhan, pasti kita akan menampilkan cara gaya hidup, lifestyle yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan, itu berdasarkan kehendak Tuhan. Orang kalau tidak menghidupi firman Tuhan, tidak hidup dalam firman, saudara, so salah anggap betul. Sobat jalan di jalan yang tidak benar, menganggap jalan yang benar. Sudah melakukan kehilafan, kekeliruan, kesalahan, tapi menganggap itu bukan dosa. Tapi saudara, ketika kita menaklukkan diri kepada Tuhan, maka kita percaya pikiran kita dikuasai oleh Tuhan, hati kita dikuasai oleh Tuhan, roh Tuhan bertakhta dalam kehidupan kita. Sehingga toksik apapun, racun kehidupan apapun yang datang menggoda kita, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan terpengaruh. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu selalu baik. Karena itu juga saudara, kita harus mengupgrade iman kita. Upgrade firman itu dengan sentuhan rohani, dengan firman pujian dan doa. Kalau kita upgrade iman kita, spiritual kita, rohani kita, maka kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Bedakan mana tuh betul, mana tuh tidak betul. Mana yang Tuhan inginkan dan mana yang tidak Tuhan inginkan. Mana tuh boleh mau baking dan mana yang boleh mau baking, saudara. Tapi belajar dari firman Tuhan, mari kita gunakan senjata rohani. Hikmat Tuhan, apa saja yang kita rencanakan, apa saja yang kita lakukan, kita gumuli dalam doa, bertanya kepada Tuhan. Jangan maju sendiri.
Nanti orang gagal baru datang Pak Tuhan. Tapi awalilah setiap hari kehidupan kita dalam doa, komunikasi relasi yang baik dengan Tuhan. Bahkan ketika kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, bertanyalah kepada Tuhan. Sehingga dengan kemajuan teknologi yang ada saudara, kita tidak akan terpengaruh di dalamnya. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan sehebat apapun saudara. Sedangkan mobil bisa berjalan sendiri itu buatan manusia. Nah manusia, orang semua diberikan hikmat oleh Tuhan. Sampai di tujuan, karena tujuan kehidupan kita adalah kebahagiaan. Saya katakan di awal, mobil tanpa driver, tanpa sopir, berjalan sendiri selamat sampai di tujuan. Nah saudara, driver kita yang abadi adalah Tuhan Allah. Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Tuhan mendrive kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia nahkoda dalam perjalanan kehidupan kita. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Paulus menyerahkan kehidupannya. Sehingga walaupun dia ditantang, walaupun dia digoncang, tapi dia tetap kuat. Karena menggunakan senjata rohani Allah. Mengandalkan Tuhan. Itulah juga kita. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam komunitas, bergereja, bermasyarakat, di tempat kerja. Andalkan Tuhan supaya kita tetap kuat, tetap berakar, tetap bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Kita tampilkan kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, sehingga kehadiran kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman, tapi percaya Tuhan media sosial, baik YouTube, Facebook, Tuhan pakai untuk dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan, karena itu diberkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nama Tuhan tetap dipuji, dimuliakan, diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Dan saya berharap juga Bapak Ibu bisa nonton FB Pro, akun Tirsa Tairas. Di dalamnya ada motivasi-motivasi hidup, juga ada firman Tuhan sebagai kebenaran yang menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.